Halo, assalamualaikum, apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau membungkus jambu sanak family, tapi ada beberapa yang sisa panen kemarin dan ini akan kita petik. Oh ya, ini terlambat ini wiwilan untuk dipangkas, kita sekalian pangkas ya sanak family. Ini harusnya rutin juga dipangkas supaya pertumbuhannya maksimal ya. Ya, ini sanak family, buah-buahnya besar dan mulus sanak family. Bagaimana supaya buahnya besar dan mulus sanak family? Oke sanak family, supaya mulus ya kita harus bungkus ya, dan supaya buahnya besar kita harus sunat sanak family. Ya, kita harus sunat buahnya. Bagaimana caranya menyunat? Apa itu sunat? Yuk ikuti kegiatan kita kali ini. Ya, ini sanak family, ada lagi buah yang akan kita petik nih ya. Nah, ini sanak family, supaya buah besar-besar begini, selain dipupuk ada tekniknya juga ya sanak family. Itu dengan disunat ya. Ini bisa 300 gram nih satu buah. Yuk kita langsung ke pohon yang akan kita bungkus sanak family. Nah sanak family, supaya buahnya mulus kita harus melakukan pembungkusan ya. Kebakalan buah ini kira-kira sebesar begini ya sanak family, pas ini kurang ya, ini sudah maksimal segini lah sedang. Nah, satu tangkai kita bisa pelihara dua begini jika dia berseberangan, tapi jika triple atau double kita harus pilih salah satu saja. Nah, ini kantong plastiknya kita lubangin dulu, minimal 3 lah ya, tengah, kemudian kiri kanan, dan tambah lagi di sini di ininya. Pastikan lubangnya ini ya sanak family tembus supaya air nanti bisa keluar, tidak menampung air. Nah, supaya buahnya besar, selain dengan seleksi kita juga menyunat. Kita buang pakalan putiknya ini, bekas putiknya ini sanak family. Nah, ini kita gundul supaya nanti buahnya besar. Kemudian kita bungkus, jangan menghadap ke bawah seperti ini sanak family, ini bisa menampung air, tapi kita bungkus dari atas ke bawah ya, supaya nanti tidak menampung air. Nah, kemudian kita ikat dan cukup kita selipkan satu kali saja supaya nanti kita juga mudah untuk membukanya. Nah, kenapa kita memilih menggunakan kantong plastik putih sanak family? Kantong plastik putih ini tidak menarik perhatian lalat buah ya. Lain halnya kalau berwarna merah atau hijau itu nanti rawan. Dan jika kita menggunakan kantong plastik putih susu ini, kita tidak perlu melapisi lagi dengan kertas nasi atau yang lainnya, cukup begini saja dan itu sudah bisa seperti buah yang kita petik tadi ya sanak family. Ini sudah bisa melindunginya. Bagaimana dengan buah yang double begini sanak family? Kita buang salah satunya. Kita ambil yang kiri kanan, ini yang kirinya sudah rontok dan ini yang sebelah kanannya akan kita buang juga. Kenapa? Seandainya kita pelihara pun nanti ini tidak maksimal dan matangnya tidak serentak ya. Duluan yang ini, yang ininya belakangan begitu. Jadi sulit juga untuk kita panen dan buahnya nanti akan berbeda sanak family ukurannya. Nah, kita potes saja. Nah, kita buang satunya. Kita bungkus. Plastik ini sanak family kita bisa gunakan 2-3 kali, setelah panen bisa kita cuci lagi dan kita pakai kembali. Nah, tadi sanak family kita menghindari untuk membungkus buah dari bawah, tapi jika posisinya begini, mau tidak mau memang harus dari bawah, kan tidak bisa dari atas juga ya. Beda dengan kalau dia berada di batang, kalau ini kan di ranting ya tidak apa-apa. Nah, kan tadi sudah kita buat lubang dan ini nanti tidak akan menampung air, airnya akan keluar ya sanak family. Kita ikatkan agak di daun supaya nanti tidak copot sanak family. Kalau kita ikat di sini kemungkinan copot ya. Kita ikat, kemudian cukup kita selipkan 1 kali atau 2 kali dan sudah selesai sanak family ya. Nah, bagaimana dengan buah yang triple sanak family? Apakah kita pelihara semuanya atau tidak? Coba kita cek di sana di ranting sebelah. Ada itu yang triple ya, kita geser ke sebelah.
Nah, ini sanak family buahnya triple ini. Triple, dan ini harus kita buang kiri dan kanannya. Karena nanti tidak bisa matang berbarengan, dan yang ini buahnya juga akan kecil-kecil. Sementara yang ini bisa karena dia berseberangan, tidak apa-apa. Jangan lupa kita sunat dulu. Sunat dulu baru kita bungkus. Nah, kalau begini sanak family, kita bisa membungkusnya dengan menghadap ke atas ya, untuk menghindari air hujan masuk. Kalau yang diranting sulit ya, dan buah yang diranting itu biasanya tidak terlalu besar, kisaran 200-300 gram saja dia. Ini bisa setengah seperti ini, menghadap ke atas. Nanti air tidak akan menampung. Ya, ini ada juga sanak family yang double, tapi ini belum saatnya untuk kita bungkus, masih terlalu kecil. Jika ini kita bungkus, maka nanti buahnya akan rontok. Tapi bisa kita seleksi dulu, yang double-nya kita buang. Dan bisa kita sunat juga terlebih dahulu. Nanti saat sudah saatnya dibungkus, kita tinggal membungkus saja, tidak perlu disunat lagi sanak family. Nah, untuk penyunatannya memang lebih baiknya dari dini ya, sejak kecil begini kita sunat dulu, baru nanti tinggal kita bungkus. Dan sekali kita seleksi juga, yang mana mau kita buang, kita buang. Nah, ini tunggu besar dulu, minimal sejempol tangan ya sanak family, baru kita bungkus. Jadi buah-buah yang ideal untuk dibungkus itu yang sebesar jempol tangan ya sanak family, sebesar begini, seperti ini itu pas. Tapi kalau kecil seperti ini tadi, nah ini belum, tunggu dulu, sabar, nanti kalau kita bungkus ini akan merontok. Dan bagaimana jika sudah terlalu besar? Oke sanak family, seperti ini telat ya, kita telat memangkas dan membungkus. Kita sekalian pruning jika menemukan hal-hal begini. Makanya kita jangan lupa bawa gunting, walaupun hanya mau membungkus saja ya sanak family. Dan ini sudah terlalu besar dan pasti sudah tidak aman ya, sudah bolong. Nah ini sanak family bisa dilihat nih, sudah bolong. Dan ini jangan kita bungkus, lebih baik kita buang saja. Dan ranting ini kita potong, jangan terlalu dekat dengan permukaan tanah. Nanti menyulitkan kita untuk melakukan perawatan sanak family, pemeliharaan. Oke, kita potong saja ini, dan kita buang jauh-jauh supaya tidak mengundang lalat buah. Nah, inilah ukuran yang pas sanak family ya. Jadi yang di bawah tadi itu yang kita potong itu sudah tidak bisa kita pertahankan, karena buahnya pasti sudah disuntik lalat buah, sudah berulat ya. Dan ketinggian dari permukaan tanah jangan terlalu dekat juga, repot nanti, apalagi kalau kita mau melakukan penyemprotan herbisida, bisa terpercik tanamannya. Dan ini minimal 1 meter lah. Ini juga setelah matang nanti akan kita pangkas juga nih, minimal segini 1 meter dari permukaan tanah, supaya itu tadi kita tidak sulit jika hendak melakukan penyemprotan herbisida. Kecuali kita mau melakukan penyiangan ini dengan manual saja, tidak masalah. Tapi repot juga ya kalau manual, karena ada beberapa rumput yang ini yang lebih cepat kalau kita semprot ya. Bagaimana jika buahnya di ujung ranting sanak family? Ujung ranting begini, di ujung ranting begini biasanya buahnya kecil sanak family, kecil. Kita pelihara 1 atau 2 saja, ini kita buang. Ini bolehlah kita pelihara ya 2 ya. Biasanya buah yang di ujung ranting itu akan kecil-kecil, tidak maksimal. Buah yang besar itu yang di ini, biasanya di pangkal batang begini, di pangkal batang begini ya. Hanya begini buahnya nanti akan besar. Kemudian yang sedang itu yang agak di dahan, jika ada di dahan seperti ini, mana ya, nah begini masih bisa besar. Dan di ujung tadi, yang di ujung ranting seperti ini juga akan kecil. Kemudian yang ini tadi juga akan kecil buahnya. Untuk nyukupin kilo boleh lah ya, kita pertahankan supaya mencukupkan timbangannya ya. Tapi kalau dia masuk ke grade, dia akan masuk ke grade C ya, karena buahnya kecil. Ya, ini sanak family baru selesai kita bungkus tadi. Ada berapa bungkus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Ada 20 bungkus. Mohon maaf tadi prosesnya tidak dapat kita rekam secara keseluruhan ya saudara family, karena kita kerja tidak pakai kameramen, tidak pakai asisten, hanya ditolong oleh sebatang bambu saja. Nah begini, ya ini juga kegiatan untuk mengisi di hari-hari libur ya. Makanya saudara family ya, saya jarang menampilkan wajah dalam video-video saya karena repot ya, tidak ada yang pegang kamera. Selain itu kita membuat konten kan emang karena kita kerja ya, kerja kebun kemudian sekaligus membuat konten, bukannya kita sengaja untuk membuat konten. Jadi kalau terlalu lama menyita waktu untuk memvideokan, nanti malah kerjaannya tidak tercapai ya. Jadi karena kebetulan kita mengerjakan pekerjaan tersebut, kita videokan, kita jadikan konten. Jadi begitu ya sanak family, bukannya memang sengaja membuat konten. Makanya kadang-kadang persiapannya tidak ada ya. Kita ke kebun lagi ngapain, tiba-tiba teringat, oh bagus nih dibuat konten aja, berbagi cerita gitu, langsung kita videokan. Itu ya sanak family. Paling-paling wajahnya kalaupun ada di opening sama di closing saja ya. Itu pun kalau ada, kadang-kadang sudah setengah pekerjaan teringat baru membuat konten ya, udah keringatan, udah inilah, udah kucel gitu kan, udah tidak enak dilihat lah. Makanya langsung saja, yang penting kan apa yang hendak kita sampaikan tersampaikan. Jadi begitu sanak family, mohon maaf jika selama ini jarang menampilkan wajah ya sanak family. Dan saya meneruskan amal jariah dari video-video yang saya tonton sebelumnya. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi amal jariah saya. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.